Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah. Dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak juga buat jamaah yang sudah hadir di studio dan juga yang di rumah. Yang dari Bandung mana angkat tangannya? Tepuk tangan dulu dong yang dari Bandung. Yang dari Bogor mana angkat tangannya? Ada Cirebon, Cirebon. Bogor Iya lagi Cirebon. dari mana? Cirebon mana angkat tangannya? Wah banyak, kalah Bandung, tepuk tangan dong. Buat yang dari Cirebon, makasih banyak buat yang sudah hadir di studio. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islam itu indah di rumah yang dirahmati Allah. Yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Sebelum kita memulai hari ini, kita lihat dulu yuk. Yang lagi rame-rame di sosial media kita. Apa sih? Salah satunya adalah aksi demo di depan gedung MPR DPR Republik Indonesia di Jakarta mulai memanas. Seperti apa? Ini di tayangannya. Masya Allah ya, ini adalah bentuk kekecewaan sebenarnya dengan apa yang sekarang kita rasakan. Mohon maaf, mungkin banyak yang merasakan juga yang di rumah hal yang sama. Kehidupan kita semakin berat, mencari kerja semakin susah, pajak semakin banyak yang dipajakin. Ini bagaimana menurut Ustadz Maulana? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menggurui hanya mengingatkan, dari atas ke bawah itu nasihat. Tapi kalau dari bawah ke atas itu protes, demo dan sebagainya. Maka sikapi sebagai masukan, sikapi sebagai pengingat, sikapi sebagai kontrol. Kadangkala seseorang yang tidak terkontrol itu bisa berakibat fatal. Karena mohon maaf, kita ini maaf ya, kadangkala terlena dengan jabatan yang kita miliki. Dengan adanya kritikan-kritikan itu sebenarnya pengingat buat kita, sebagai masukan buat kita. Jadi maaf tanpa menggurui kepada para pemimpin yang mungkin di demo, diingatkan, disampaikan aspirasinya. Maka sebenarnya kembali lagi pada diri kita supaya bisa mengakui. Kalau memang kita salah, tidak apa-apa, kita akui. Justru lebih bagus. Dan perbaikan diri supaya kita juga tidak jumawa. Ya betul Ustadz. Ya, jadi kadangkala kita butuh kritikan. Kadangkala kita butuh masukan. Kadangkala kita sebagai pemimpin butuh nasihat. Terus terang, kita aja yang di sini kan selalu ada namanya apa? Briefing, masukan, benar. Kemudian jadi perlu itu. Kadang-kadang kalau tidak diberikan masukan, diingatkan, terlena. Raja-raja terdahulu ada penasehatnya kan? Yang menasehati, mengingatkan dia untuk menyadarkan dirinya. Jadi itu sebenarnya kadang manusia tidak luput dari dua. Salah dan lupa. Betul. Salah karena manusiawinya, lupa karena memang faktor manusia juga. Masya Allah. Intinya adalah lupa. Demo itu karena ada kekecewaan dan ketidakpuasan. Ya. Nah ini yang bagaimana harusnya disikapi kalau ya. Kalau manusia mau dipuaskan tidak bakalan bisa. Selama kantor masih menghadap ke atas, selama itu pasti tidak ada puasnya. Tapi paling enggak bisa mesejahterakan rakyat. Bisa, insya Allah. Semua akan berbuat adil menurut pendapat mereka. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Yeay. Saya mau tanya Bu, kalau udah kerja keras kira-kira duitnya banyak nggak? Yakin? Ada udah kerja keras orang duitnya kadang datang, duitnya dikit. Sama ada orang yang santai-santai aja kerjanya duitnya banyak. Nah gimana tuh Bu? Nah lo gimana tuh? Nah lo gimana? Nah tapi gini ya, bicara masalah tentang rezeki, ini Masya Allah luar biasa. Keluarga kita ini bisa membuka pintu rezeki. Betul apa betul? Tapi jangan salah, bisa juga keluarga ini menyebabkan pintu rezekinya tertutup atau terkunci. Nah udah diem semuanya, kenapa Bu diem Bu? Karena memang ada yang begitu, nauzubillah summa nauzubillah ya. Kenapa penyebabnya? Nah ini yang kita cari tahu. Jangan sampai keluarga kita di rumah, semua yang di rumah juga nih yang lagi nonton ya, pintunya rezekinya tertutup. Nah hari ini kita bahas, temanya luar biasa. Mudah-mudahan buat yang pintu rezekinya lagi sulit, lagi tertutup, terbuka lagi. Amin. Apa sih temanya? Temanya adalah pintu rezeki keluarga terkunci, siapa yang menutupnya? Yuk kita buka yuk.
Yuk, alhamdulillah jamaah. Ada video tayangan lagi nih ya, tentang apa? Tentang korban salah sasaran. Maksudnya seperti apa? Kita lihat tayangan yang berikut ini. Jamaah. Itu tadi salah satu contoh ya, kenapa kok bisa jadi salah sasaran. Nauzubillah summa nauzubillah, maksudnya baik, ingin menyampaikan aspirasi malah jadi korban. Nah begitu juga nih kita bicara masalah tentang rumah tangga. Saya mau tanya sama ibu sama bapak yang ada di sini dan juga yang di rumah. Ibu sama bapak suka berantem gak di rumah? Yang galak siapa? Ibu. Suka salah sangka. Dan ini juga ya yang namanya pasangan hidup ya. Pasti nggak mungkin semuanya mulus-mulus aja. Pasti ada cobaannya, betul Ustaz Afif ya? Betul. Nah terus bagaimana nih ya biar kita nggak salah. Supaya pintu rezekinya terbuka nggak terkunci. Karena yang namanya amarah ini kadang-kadang kalau udah kesel nggak kekontrol. Nauzubillah ya. Setan masuk, semua kata-kata yang keluar dari mulut ini udah nggak baik. Nah bagaimana caranya mengontrol amarah, terutama dengan pasangan sehingga dapat yang membahayakan kita menutup pintu rezeki. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Afif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Pemirsa di rumah, di studio, segenap guru-guruku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita doakan ibu itu diganti laptopnya, amin. Amin. Laptop nggak seberapa mungkin harganya. Saya pastikan sepertinya dia menangis isi laptopnya. Barangkali barang berharga. Nah itulah kemudian yang terjadi ketika amarah membuncah. Lahirlah sifat syaitoniah. Akhirnya semuanya berantakan. Mana ada persoalan yang selesai dengan amarah. Saya kasih contoh. Seorang bapak, mungkin ibu juga pernah merasakan. Seorang bapak, jangankan pencapaian, masalah target, masalah kerja. Kacamata di atas kepala, kalau marah nggak ketemu, betul nggak? Abis orang serumah diomelin. Mana kacamata? Mana? Padahal ada di kepala. Artinya apa? Orang kalau sudah marah, sifat marah itu sifat syaitoniah. Makanya ada sahabat Nabi Muhammad SAW datang ke Nabi Muhammad meminta wasiat. Ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah wasiatkan saya. Apa kata Nabi? Tidak banyak Nabi Muhammad kasih wasiat kepada orang ini. Dan biasanya anak-anak TK, TPI itu suka mendendangkan. La tagedob, la tagedob, la tagdob walakal jannah. Ayo ibu. La tagedob, la tagedob, la tagdob walakal. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Walakal jannah. Kamu akan mendapatkan kesuksesan. Kata-kata jannah gak mesti surga. Ternyata pintu amarah bisa menutup rezeki kita. Kenapa? Boro-boro untuk mencapai sebuah rezeki. Kalau sudah amarah sulit sudah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, bila kau dalam keadaan marah, berwudulah. Setelah berwudu, sholatlah 2 rakaat. Apa kemudian kita gak boleh marah? Boleh. Para pendemo kemarin, nah salahnya itu barangkali kalau sudah amarah membuncah, apa saja jadi berantakan. Yang nggak boleh itu marah yang bersifat menghancurkan, merusak. Marah boleh. Anak nggak sholat, boleh marah? Sangat marah, harus nggak sholat. Wa'mur ahlaka bis sholat. Kemudian barangkali suami atau ibu maksiat, kudu marah nggak? Marah. Jadi marah yang sesuai syariat agama itu yang membuka pintu rezeki. Tapi kalau amarahnya sifatnya duniawi, amarahnya sifatnya ego, nah ini yang kemudian barangkali menutup pintu rezeki. Ketika seseorang marah, 32 urat sarafnya ini keluar. 32 syaratnya ini mengencang. Makanya orang marah itu gampang cepet tuh. Tua sini dong. Dia kan yang paling tua. Cepet tua. Kenapa? Uratnya keluar semua. Nauzubillah. Lain dengan orang yang biasa senyum. Benar. 32 watt sarafnya tuh relax. Oh iya Allah. Iya. Kayak gini nih mukanya nih awet muda Bu. Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Ustadz Afif. Tepuk tangan buat Ustadz Afif. Masya Allah jamaah. Kita lanjut lagi Bu. Apalagi sih yang bisa bikin pintu rezeki jadi tertutup ya. Karena ada yang bilang gini, karena lupa bersyukur. Ibu suka bersyukur gak Bu? Bersyukur apa kurang? Bersyukur dua-duanya. Ya. Coba kita panggil Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah Ustaz Syam. Baik, Mas Fadli.
Nah ini yang menyebabkan pintu rezeki tertutup adalah salah satunya karena tidak bersyukur ya. Karena sekarang ini kita jujur aja tahu semua serba naik. Betul apa betul? Iya betul. Iya kan? Harga makanan naik, sembako naik, pajak BBM, naik, pajak. BBM naik. Cuma masalahnya pertanyaannya gaji naik gak? Nah enggak tuh. Enggak ya Bu ya? Kenceng amat Bu enggaknya. Enggak, kalau kita nyari duit jujur nih, jujur ya. Nyari duit 1 juta zaman dulu sama zaman sekarang susahnya sama enggak? Sama ya Bu ya? Ngabisinnya beda. Sekarang sehari habis, dulu 3 hari paling gak habis ya Bu ya. Nah terus bagaimana nih kalau kita udah begini kenyataannya bisa tetap bersyukur ya. Walaupun realitanya kita nih kadang-kadang perasaan kita nih atau mungkin ya suka terkubur gitu Ustaz Syam. Mau dijawab penjelasannya, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabi guru kami Ustaz Maulana Ustaz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah. Nabi Musa alaihi salam ketika daripada selesai menyeberangi lautan, maka saat itu Nabi Musa memberikan dakwah kepada kaumnya atau umatnya pada saat itu. Maka di antara isi dakwahnya adalah la in syakartum la azidannakum. Tuhan kalian mengajarkan kepada kalian untuk kalau kalian bersyukur maka aku pasti akan menambahkan. Maka pintu rezeki selanjutnya yang ternyata mesti kita buka adalah dengan cara bersyukur. Syukur itu sekurang-kurangnya mengucapkan alhamdulillah. Jangan pernah habis makan kecuali membaca alhamdulillah. Jangan pernah habis belajar kecuali membaca alhamdulillah. Segala aktivitas yang kita lakukan kalau tidak ada perlindungan dari Allah maka tiada keselamatan baginya. Maka ucapkan senantiasa alhamdulillah. Kalau dapat yang enak-enak, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada sesuatu yang kurang enak, ucapkan juga alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Mungkin sekarang aku merasa ini tidak enak, tapi ternyata ini adalah sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud syukur yang pertama. Ada wujud syukur selanjutnya. Ketika Nabi datang ke Madinah melihat orang-orang berpuasa di 10 Muharram, orang-orang Yahudi pada saat itu. Nabi nanya, "Kenapa kalian berpuasa?" Kata orang-orang Yahudi, "Kami bersyukur kepada Allah karena telah menyelamatkan Nabi Musa." Berarti pelajarannya apa? Orang kalau mau dianggap bersyukur meningkatkan ibadah. Nih orang Yahudi aja bersyukurnya dengan cara berpuasa. Ada orang bersyukur malah ninggalin ibadah. Subhanallah. Maka kalau mau membuka pintu rezeki, kufur itu adalah tidak ibadah. Syukur itu adalah meningkatkan kualitas ibadah. Lalu bagaimana caranya mensyukuri sesuatu yang ternyata di zaman sekarang serba susah? Maka fokusnya kepada yang lain. Kalau gaji susah, ekonomi susah, yang disyukur yang lain. Nikmat sehat disyukuri, nikmat punya anak disyukuri, nikmat punya suami disyukuri, yang lainnya yang difokusin. Oh, yang difokusin. Iya. Oh, kadang-kadang kalau perut lagi lapar susah Ustaz Syam mau bersyukur. Emang gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa cobaan kita nih. Nah ini Ustaz Syam nih kita lanjut lagi nih. Pertanyaan yang berikutnya katanya ya. Salah satu yang membuat pintu rezeki tertutup karena nggak ada doa orang tua. Betul. Lah, saya gimana Ustaz Syam? Saya udah nggak punya orang tua. Nah itu dia, kalau seorang anak sudah kehilangan orang tuanya karena kita semua pasti akan berpisah. Lalu dari mana pintu rezeki tersebut kalau bukan dari doa orang tua, sedangkan orang tua yang sudah wafat nanti setelah yang satu ini dong. Masya Allah, kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjutkan lagi nanti pembahasan kita tentang pintu rezeki keluarga terkunci. Siapa yang bertanggung jawabnya atau yang menutupnya ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islami Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.